Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang beriman. Air hujan, sebuah manifestasi dari siklus hidrologi yang tak henti-hentinya, merupakan wujud presipitasi uap air yang turun dari awan ke atmosfer. Proses ini yang menjadi motor penggeraknya adalah pemanasan air laut oleh sinar matahari. Siklus hidrologi ini merupakan suatu perjalanan tak terputus, berkelana dari atmosfer ke bumi, lalu kembali ke atmosfer melalui rangkaian peristiwa seperti kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Mengagumkan bagaimana pengetahuan tentang siklus ini bukanlah hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan modern semata. Sudah 14 abad yang lalu, ketika manusia belum mampu merinci rahasia hujan, Al-Quran telah menggambarkan secara mendalam teori terjadinya hujan. Ilmuwan yang berbicara melalui presentasi sainsnya seakan-akan hanya menyadari dan menyampaikan ulang pengetahuan yang telah diuraikan oleh naskah kuno tersebut. Allah SWT berfirman, "Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan, seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran." Quran Surah Al-A'raf ayat 57. Pada tahun 1686, Edmund Halley mengemukakan teorinya mengenai angin sebagai elemen krusial dalam pembentukan hujan. Dia memperkenalkan istilah angin monsun yang timbul karena perbedaan suhu antara daratan dan lautan, dipicu oleh pergerakan matahari secara zenit. Penggunaan kata monsun dalam konteks ini terbatas pada sistem angin semata. Ilmuwan kemudian berhasil mengurai proses terjadinya hujan dengan lebih rinci. Proses dimulai dari pembentukan gelembung-gelembung udara yang tak terhitung jumlahnya di lautan, yang terjadi melalui pembuihan. Gelembung-gelembung ini terus pecah, melepaskan partikel-partikel air ke langit. Partikel-partikel ini, yang kaya akan garam, kemudian diangkut oleh angin dan bergerak ke atmosfer. Partikel-partikel tersebut dikenal sebagai aerosol, mengumpulkan uap air di sekitarnya saat bergerak ke atas dari laut. Fenomena ini membentuk awan melalui mekanisme yang disebut sebagai perangkap air, di mana partikel-partikel aerosol mengumpulkan uap air di sekitarnya, menciptakan titik-titik kecil dalam atmosfer. Proses selanjutnya, uap air yang sudah menjadi awan tersebut digerakkan ke dataran untuk menjadi hujan. Hal ini diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira." Quran Surah Ar-Rum ayat 48. Dalam ayat lain juga disebutkan dengan lebih perinci, "Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk? Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan." Quran Surah An-Nur ayat 43. Awan terbentuk melalui proses di mana uap air mengalami kondensasi pada kristal garam atau partikel debu di udara. Titik-titik air pada awan memiliki diameter sangat kecil, berkisar antara 0,01 hingga 0,02 mm. Awan-awan ini berada dalam suspensi di udara dan menyelimuti langit, menciptakan pemandangan langit yang tertutup awan. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lalu kamu lihat air hujan keluar dari celah-celahnya." Fenomena ini merujuk pada partikel-partikel air yang mengelilingi butir-butir garam. Partikel-partikel debu ini kemudian menggumpal, membentuk tetesan air hujan. Tetesan air hujan ini memiliki massa yang lebih berat daripada udara, menyebabkannya melepaskan diri dari awan dan mulai turun ke tanah sebagai hujan. Proses yang melibatkan penguapan air laut, pembentukan awan oleh partikel air, hingga hujan turun ke bumi, merupakan fenomena yang pada saat Al-Quran diturunkan belum dapat dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan. Di wilayah Arab, di mana hujan merupakan hal langka, Al-Quran memberikan penjelasan yang sangat rinci tentang proses terjadinya hujan, menyampaikannya kepada mereka yang jarang mengalami fenomena ini.
Al-Quran menyajikan deskripsi yang begitu terperinci mengenai hujan, menyoroti keajaiban penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di daerah dengan 4 musim, yang berbeda dengan daerah tropis yang sering diguyur hujan, Al-Quran memberikan pemahaman yang mendalam mengenai keajaiban alam. Hujan sebagai bukti kekuasaan Allah menjadi anugerah yang patut disyukuri. Allah SWT mengajukan pertanyaan dalam Al-Quran, "Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?" Quran Surah Al-Waqiah ayat 68 sampai ayat 70. Pertanyaan ini mengajak manusia untuk merenung dan bersyukur atas nikmat air yang diberikan oleh Allah melalui proses hujan yang begitu ajaib. Teknologi modern, sehebat apapun, bahkan belum mampu mengubah jutaan kubik air laut yang asin menjadi air hujan yang tawar. Bayangkan jika air hujan yang turun masih memiliki rasa asin. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui kebutuhan hamba-hambanya dan menciptakan sistem alam yang memfilter keasinan partikel air tersebut. Firman-Nya menyatakan, "Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi dan kami beri minum kamu dengan air tawar." Quran Surah Al-Mursalat ayat 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebijaksanaannya menciptakan hukum fisika yang mengubah jutaan kubik air asin menjadi air hujan yang tawar. Berdasarkan prinsip fisika ini, tidak peduli dari mana asal penguapan air tersebut, baik dari laut yang asin, danau yang mengandung mineral, atau bahkan dari kolam lumpur yang kotor, air hujan tetap jatuh ke tanah dalam keadaan murni dan bersih. Inilah yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Quran Surah Al-Furqan ayat 48. Allah SWT juga menjelaskan fungsi air hujan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada hewan dan tumbuhan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan, padanya kamu menggembalakan ternakmu." Quran Surah An-Nahl ayat 10. Dalam ayat lainnya, Allah SWT menegaskan, "Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen." Quran Surah ayat 9. Melalui ayat-ayat ini, Allah mengajarkan betapa pentingnya air hujan dalam menyediakan kebutuhan bagi seluruh ciptaannya. Setiap tetes hujan memiliki peran yang signifikan dalam menyuburkan bumi dan menyediakan sumber kehidupan untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Oleh karena itu, ketika seseorang melihat hujan turun, ia seharusnya merasakan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus, tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur." Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Fussilat 39. Dalam kedalaman kebijaksanaannya, Allah telah menciptakan sistem hujan di bumi sebagai bagian dari rezekinya yang tiada henti. Setiap tetes air hujan yang turun adalah tanda kasih sayangnya yang tak terhingga. Namun, mengapa tidak banyak yang bersyukur dan mengarahkan ibadah kepadanya? Allah telah memberikan petunjuk dan penjelasan ilmiah melalui ayat-ayatnya, tetapi mengapa kita masih enggan memikirkannya? Dalam melihat keindahan dan keajaiban ciptaan Allah, hendaknya kita memikirkan dan merenungi nikmat-Nya. Hujan yang turun dengan segala manfaatnya, seperti yang diuraikan dalam firman-Nya, merupakan bagian dari rahmat dan karunia-Nya. Semoga kita semua dapat lebih mendalam dalam bersyukur atas segala karunia yang telah Allah limpahkan. Demikian isi video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada yang buruk atau salah, itu datang dari diri saya pribadi. Hanya Allah yang Maha benar dan Maha mengetahui. Wallahu a'lam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.